Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tansah paling kesehatan, tansah paling taufik hidayah dan inayah. Dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kula lan panjenengan sedaya saged hadir wonten ing menika majlis dalam rangka memahami sedikit demi sedikit firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan diharapkan kula lan panjenengan sedaya saged paham lan ugi saged mengamalkannya sedikit demi sedikit manfaati kangge kula lan panjenengan sedaya wonten ing dunyane ugi wonten ing akhirat ya Allahumma amin. Selawat dan salam mugi-mugi tansah kondur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng dumateng dan keluarga, sahabat, saha pengikut-pengikutipun. Beroleh menyadarkan dipuntahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih menjelaskan tentang ayat yang ke-25 kemarin baru dibacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kanjeng Nabi dipun perintah kang Gusti Allah supaya paring bebungah, maringi kabar gembira dumateng tiang-tiang ingkang iman dumateng Gusti Allah, ugi purun lampahi amal kesayangan. Pilih tiang-tiang ingkang beriman, tuwin purun lampahi amal kesayangan kala wau niku dipun sediani pinten-pinten surga ingkang tengandhape niku milih pinten-pinten bengawan. Lajeng di samping disediani sebuah pertamanan ataupun surga yang di bawahnya mengalir sebuah bengawan. Di saat tiang-tiang kala wau ingkang sampun mlebet wonten salebetipun swarga dipun paringi rezeki dening Gusti Allah berupa buah-buahan. Piyambake sami ngucap bilih niki mirip kali napa ingkang dipun tedhi kalawi. Walahum fiha azwajun mutahharah. Di samping itu, di samping dikasih sebuah surga pertamanan yang dilengkapi dengan sekian banyak fasilitas, juga disuguhi sekian banyak makanan dan minuman. Juga kelebetipun swarga niku dipun paringi sekian banyak pasangan itu, dipun paringi istri sing jumlahe boten namung 10. Wa hum fiha khalidun, tur piyambak niku bakal langgeng, bakal kekal selamanya berada di dalam surga. Niku apa terjemah daripada ayat kemarin. Kemudian yang selanjutnya adalah penafsiran. Penafsiran apa maksud terjemah? Bismillahirrahmanirrahim. Hei Muhammad, sira bisa berbunga
Wong kang padha percaya dawuh-dawuhe Allah lan gelem ngamal saleh. Terus yang mriki niki Gusti Allah perintah dumateng Kanjeng Nabi supaya memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang mempercayai firman Allah dengan hati beriman dan sekaligus bersedia melaksanakan amal-amal kebaikan. Amal soleh bukan jumlah kata. Jadi amal soleh, misal bekti karo wong tuwa juga termasuk amal soleh. Hukum karo tonggo, aku karo sedulur, membantu menolong sesama, pokoknya amal-amal sing kira-kira niku nyebabi kemaslahatan dumateng orang yang berada di sekitar kita, itu namanya amal soleh. Jadi agar sebuah amal, sebuah aktivitas niku kok memberikan kemaslahatan, memberikan dampak yang positif bagi orang yang di sekitar kita, itu namanya amal soleh. Amal soleh tersebut niku rupane amal kang wajib lan amal kang sunah. Entah itu merupakan sebuah kewajiban atau berupa sebuah kesunahan. Semua bentuk amal soleh, entah itu wajib ataupun entah itu sunnah. Jadi orang-orang yang beriman serta bersedia melaksanakan kewajiban ataupun kesunahan, dheweke bakal nampa kanugrahan ana ing akhirat, manggon ana ing pertamanan kang ana perumahane kang indah-indah. Orang-orang yang demikian tadi, wong-wong sing beriman turut gelem nglampahi amal kesaenan, entah itu berupa sebuah kewajiban ataupun kesunahan, wong-wong sebab itu dipun sediani sebuah anugerah kelak di akhirat akan ditempatkan dipun panggonake wonten salah setunggalipun pertamanan. Ingkang teng mriku niku wonten perumahan. Rumah ingkang indah, rumah sing lek-lek. Makanya biasanya para ulama-ulama anti fikih itu ya mengatakan sebuah villa. Jadi wong-wong sing beriman tur gelem nglakoni amal kesaenan nalika gesang teng alam dunya niku bakal dipun lebetaken swarga. Ingkang rupane swarga juga adalah merupakan sebuah pertamanan. Cara kula panjenengan dhewe niku ngertine taman wisata. Taman wisata kan teng mriku niku biasane iki lengkap. Dateng mriki bisa sami. Jadi seakan-akan itu sebuah lahan yang ada gapuranya. Kemudian begitu masuk ke dalam gapura, teng mriku niku sudah ada vilanya, kemudian sudah ada bengawan-bengawannya ataupun sungai-sungainya. Kan berarti lengkap. Lan tanduran kang tersepake ati. Kemudian di samping setelah masuk ke dalam sebuah gapura tadi ada vilanya, juga di situ ada tanaman-tanaman yang bisa meresap terhadap hati. Jadi tanaman-tanaman, tanduran-tanduran sing ruktok kuwi iso ati niku ngrasa bunga, ngrasa seneng. Kelasnya panjenengan wisata paling flower garden baturan yang itu kan benar kembang-kembang tok kaya anjes kaya ini mak yang suatu itu di Indonesia tadi. Jadi sebuah pertamanan
Yang ada vilanya juga ada tanaman-tanamannya. Ini sore tetanduran lan perumahan mau ono begawan kang mili madune, mili banyune, mili powane, mili arake. Kemudian di bawah tanaman-tanaman tersebut dan juga di perumahan-perumahan tersebut itu ada sungai, ono bengawan ingkang teng mriku niku isine bengawan iku rupa madu, rupa banyu, rupa oan utawa susu. Kemudian rupa. Jadi di samping umai apik tandurane yo iso ngresepaken ati, ugi dipun lengkapi sebuah bengawan. Itu ono kali. Lah kali niku kalau ini dipun jelasaken kalau menurut Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu satu lubang tapi berisi 4 macam ini. Ya, ini berisi 1 berupa madu, 2 berupa air, 3 berupa susu, 4 berupa arak. Berupa, tapi tidak akan bisa bercampur. Jadi arak lesane ini diharamkan. Tur memabukkan. Dan bagi dan suarga itu bukan dipun haramaken mengenai masalah memabukkan apa tidaknya kelak surga itu wallahu a'lam. Kulo piyambak boten ngertos apa dereng ngertos keterangan bahwa arak di surga itu kelak memabukkan ataupun tidak. Tapi seumpama orang memabukkan, dia bisa. Wong teng dunya kemawon itu sakit. Arak bisa menjadi sesuatu yang tidak memabukkan. Niku dialami teng program itu khusus. Asma itu niku khususnya. Kalau sekarang kiai haji nurul huda. Pas nalika mondok memploso niku piyambake itu dados pelayane Gusti. Piyambake itu niate memang ada mondok, wong piyambake itu ya putra seorang kiai. Ternyata begitu mriku itu di Jepang teng panjenenganipun Gusti. Piyambake itu tugas nggaweni trumpak. Tugas nggaweni teklek utawa bagiake Gusti. Ya suatu saat piyambake itu dipunjak teng tretes malah teng komplek teng daerah apa tempat-tempat para pelaku. Orang ini yang mungkin baturan kiri beberapa dengan ini ya. Jadi teng komplek itu dijadwal seminggu bisa sampai sekian banyak minggu, kemudian sebulan sekali. Dino orang gawani bakar, dicamping tumpahan itu hebat. Tapi sadar itu sini itu bukan nggak bisa sadar tidak, padahal tumpahan itu hebat. Begitu bon kalau saat itu tembikun itu pun wayai sholat Jumat. Akhirnya ngobrol dari panjenengan pun Gustusne. Pas lagi ngobrol itu piyambake itu disuguhi vodka. Vodka itu jadi minuman keras, minuman yang memabukkan. Tahun 90-an. Regane ya wis lah. Dan ini mungkin juta. Piyambake disuguhi vodka dibuka piyambake. Kasih wonten segel dibuka piyambak teng tempat pelacuran kan ya Pak. Dilingaken tenggelam. Begitu dilingaken piyambak itu dikon minum.
Gus Huda kongkon kiai niku koni yang baru betul dulu gede wong bapakku ora pernah ngkon aku kan minuman keras mosok aku arep mondok lho kene kok malah dikon gawe sandal kalau itu metanulon terus mari tempat-tempat pelacuran malahan dokene aku disuguhi sebuah minuman keras bener ya mbak ya dipaksa bolak-balik boten barang dipun ditanya Gusmi sampai itu peminum mengaku yang berikan akhirnya temenan diri begitu diminum pertama kali hingga dipun kaos itu memang kaos kotak tetapi barang begitu terus merah minum menjadi air tawar itu menjadi air tawar mergo parwae Gusmi kan luar biasa itu yang baik itu bisa merubah minuman keras menjadi air tawar makanya kalau di surga besok ada arak katakan minuman keras mengenai masalah mabukkan apa tidak itu wallahu a'lam kalau biasa dari ngertos penjelasan tapi dalam prakteknya kan dunia itu kata para aulia, para sodikin ingkang sampun bisa membuktikan merubah atas kehendak Allah sesuatu yang memabukkan itu bisa berubah menjadi air tawar. Ngobrol kalau idul metan bulan akhirnya pun takut pun gayanya sholat Jumat akhirnya bisa matur kali Gus niki pun pancine sholat Jumat. Pun pancine sholat Jumat. Merusak Jumatan iki sono sinato. Iku lek senokannya. Ono pelacuran nanti pas ketemu sampean uruti bismillah sampean uruti 2 kalimat syahadat. Jenenge pelacur kan pakaiannya mesti ndok dhuwure tempur. Si ada si nom mulus bisa. Sudah betul. Sebabnya gede. Akhirnya dipaksa mawon akhirnya gede. Barang dengan itu kumpulnya itu malih. Apa? Seakan-akan adalah sebuah bulan sing siap nyokot. Kumpulnya itu malih kaya udah sing siap nyokot kan luar biasa. Akhirnya bersuara bismillah kemudian syahadat. Dalam perhatian itu akhirnya pamitan. Begitu rampung mulai bismillah syahadat Jumatan disambung. Akhirnya bismillah kali Gushudan itu medal saking komplek. Begitu medal ternyata Herbine itu mogok bensinnya sampai boleh bensin Newangan boleh bensin lebih pun newangan mangkok sampai boleh bensin newangan sebenarnya itu berdua mangan niatnya boleh bensin terlebih motor langsung mau begitu dengan separuh perjalanan kembali dari Yai Ahmad Winonan Pasuruan Winonan kemudian tinggal balik ketemu Yai Mati. Nah, kemudian akan itu ngobrol. Sampai itu kayaknya Jumatan dulu aku Jumatan tentriku kendalan makin ini. Sini mami Gusmi. Yai semuanya yang akan itu. Wah, sampai ini belum Gusmi itu makin ini makin yang segitu. Tinggal salah Jumatan tentriku. Masa sampai ngono akhirnya Gushudan itu wali apa? Dasar dia tidak berbuka. Gushudan mau meraku nenggene, nenggon senung ani, nenggon komplek. Jadi itu berdiri sing khotbah ini, sing nimba ini. Nah itu kan luar biasa. Dan makanya bulan Ramadan itu ini berhubung ada penjelasan entah itu anak memabukkan atau bertiga di apa di surga itu yang jelas kalau panjenengan itu kudu percaya beriman
bahwa di bawah tanaman-tanaman surga tadi itu mengalir bengawan. Bengawan tersebut berupa bengawan madu, bengawan air, bengawan susu, dan juga bengawan air. Kanggo seneng-seneng sak kuat-kuate untuk bersenang-senang semaksimal mungkin sepoye. Jadi awal dhewe konkret wong sing gelem percaya karo Gusti Allah, wong sing gelem nglakoni amal kebaikan nalika dunya itu kon seneng-seneng sepoye ing salebet itu swarga. Besok iku wong mukmin kang amal saleh yen wis ana ing swarga bifadlillah. Semangsa diparingi daharan rupa buah-buahan swarga. Rupa buah-buahan swarga padha dawa niku gumun heran tak padha gumun. Panganan iki padha karo panganan ini, nanging asane ora. Jadi kelak orang-orang mukmin yang bersedia melakukan amal kebaikan di samping dikasih sekian banyak fasilitas, juga biiznillah atas anugerah Allah, di saat orang-orang tersebut dikasih sebuah makanan berupa buah-buahan, ini hanya tasamuh saja untuk mempermudah. Jadi nanti ada istilahnya ambul, ada istilahnya lain-lain, itu hanya untuk mempermudah saja, sebab buah-buahan surga itu memang tidak bisa dibayang-bayangkan seberapa bentuk indahnya dan juga rasa-rasanya. Jadi ini hanya sebatas tasamuh saja untuk mempermudah pemahaman. Allah sengaja menjelaskan dengan bahasa manusia, yakni min samrotin. Jadi sekian banyak buah-buahan. Di saat dikasih buah-buahan di dalam surga, mereka orang-orang mukmin yang bersedia melakukan amal kebaikan itu berbicara ataupun komplain. Makanan ini sama persis dengan makanan kemarin, tetapi manakala dirasakan ternyata rasanya lebih enak ketimbang yang kemarin. Di bentuknya pada, tetapi rasanya itu beda. Itu apa jenenge? Perilaku orang-orang mukmin ataupun para penduduk surga telah bisa disuguhi sebuah makanan ataupun minuman. Pasti akan memprediksi bahwa ini sama dengan yang kemarin, supaya ternyata rasanya itu beda. Bahkan Syekh Abdul Aziz Abdabah tadi itu menyinggung seumpama buah-buahan surga satu ambul saja dibawa ke bumi ini, saking indah makanan surga, padane srengenge itu malih surat, padane bulan itu malih redup, saking bercahayane makanan-makanan suara. Itu orang-orang mukmin kang amal saleh. Itu orang-orang mukmin yang beramal saleh. Orang swarga bakal diparingi bojo pirang-pirang kang bersih saking haid lan apa bae kang anjur. Orang-orang mukmin dan yang bersedia beramal saleh tersebut di samping dikasih hal yang semacam itu, juga di surga akan dikasih pasangan hidup. Akan sebagai orang laki-laki akan dikasih istri-istri yang begitu banyak. Jadi bojone ora tunggal tok. Jadi jenengan siki bojone siji ora apa-apa. Sing penting orang swarga nganti sak 100. Ana sing kuwi. Dan iki bojone siji jenengan sabar mawon. Lillahi tangan. Cerewetannya apa ya ora masalah. Ini bukan merupakan jalan menuju ke surga. Telah swarga itu bojone iku panjenengan sedaya itu lebih sekang.
Bahkan ada yang mengatakan sampai 100. Ono iso dikumpuli kabeh. Ono ya kuat kabeh. Kemudian istri-istri tersebut itu suci bersih dari menstruasi dan apapun hal yang mengotorinya. Jadi orang pernah marikoi toilet. Bahkan di saat dikumpul itu kita tidak akan mengeluarkan sperma, mengeluarkan sperma, tapi akan orgasme sing nikmat itu tikel 90 songo ketimbang orgasme ini pulau dengan dulu pas esi urip mengalan dunia. Kekuatan ya di tikel mati. Bujuni dhewe nalika ana ing dunya lan wadon-wadon liya lan putri-putri swarga kang disebut bidadari. Nah, pasangan kita itu adalah berupa istri-istri kita yang menemani kita hidup di dunia dan juga perempuan-perempuan lain atau bidadari dan juga putri-putri yang diistilahkan dengan istilah bidadari. Nah, nanti istri kita di dalam tafsir yang lain itu statusnya menjadi matuning bidadari yang lain itu adalah merupakan bawahan daripada istri kita. Kabeh yang mukmin kang ngamal soleh bakal langgeng ana ing swarga itu ora bakal metu. Semua orang-orang mukmin yang bersedia melakukan amal kebaikan akan kekal di dalam surga dan tidak akan keluar. Kan menjadi sebuah pertanyaan. Ngamal piraka orang kok nang surga bisa selawase. Maksiat sepiraka orang kok nang neraka bisa selawase. Itu kan seperti itu. Itu kan hak Gusti Allah. Iya wong sing amal yang dilakukan dengan berikan tidak orang. Dan kenapa seperti itu? Sebab orang-orang mukmin dan juga orang-orang yang bersedia beramal soleh, seumpama dikasih umur 1000 tahun, pasti niatnya adalah semua umurnya dimanfaatkan untuk beramal soleh. Makanya telah di dalam surga itu dikasih pahala ke surga selama-lamanya. Nah kebalikannya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, seumpama dikasih umur kok 1000 tahun, pasti dia akan memanfaatkan umurnya, menghabiskan umurnya untuk sebuah kemaksiatan. Makanya para ulama telah sepakat kenapa kok di surga kekal, di neraka juga kekal. Karena seperti itu. Anggone ini diwehi umur sekira dawane mesti diwehi niat arep dimanfaatkan untuk kebaikan. Kebaikannya wong fasik diwehi umur sekira pasti akan dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk kemaksiatan. Makanya itulah para ulama menjelaskan jadi itu merupakan sesuatu yang masuk akal. Kenapa kok surga kekal sementara ibadah kita tidak seberapa? Kenapa kok di neraka kekal? Karena sementara kemaksiatan mereka itu tidak seberapa. Ya karena itu tadi. Karena niate itu wong sing apik pasti harus memanfaatkan umurnya untuk kebaikan, wong sing ala akan memanfaatkan umurnya untuk kejelekan. Itu merupakan sebuah kabar gembira sing mestine kula panjenengan niku kudu duweni apa jenenge kudu duweni apa kudu duweni istilahnya itu penyemahan. Jadi akhirnya awake dhewe niku semangat dalam melakukan amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.